Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Saya mau tanya nih, pendapat Anda tentang pernikahan dini itu gimana sih? Pendapat saya tuh kalau pernikahan dini itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Terus menurut Anda apakah pernikahan dini bisa menimbulkan masalah? Ya, tentu saja bisa menimbulkan masalah. Terus bagaimana pendapat Anda? Apakah aturan pemerintah tentang pernikahan dini sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah? Sudah, tapi belum tentu selesai dengan lapangan gitu kayak Ya belum tentu dengan situasinya. iya, situasinya gitu. Oke. Ya. Terima kasih Kak. Bagaimana pendapat Bapak tentang pernikahan dini? Semuanya menghargai istri, anak, keluarga. Suami itu adalah sebagai imamnya keluarga. Ya, ya menurut Bapak pernikahan dini ini bisa menimbulkan masalah apa tidak? Ya tergantung apa ya pendidikan sendiri. Kalau orang ini cuma tahu sama menyadari itu harus bersama. Ya sebetulnya nggak boleh bertengkar. Tapi kalau ada masalah diselesaikan sebelumnya. Bagaimana pendapat Bapak pernikahan dini itu tentang aturan pemerintah sesuai dengan kebijakan nggak? Ya sesuai. Ya. Bapak, bagaimanakah pendapat Anda tentang pernikahan dini ini? Menurut saya sih itu buruk bagi kesehatan dan bisa memicu kekerasan seksual juga. Ya. Kalau yang nomor 2, menurut Anda, apakah pernikahan dini ini bisa menimbulkan suatu masalah? Ya bisa. Yang terakhir ya Pak, bagaimana pendapat Anda? Apakah aturan pemerintahan tentang pernikahan dini ini sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah? Sudah tapi belum pas dengan situasinya. Terima kasih ya Bapak. Baik, kenapa saya memilih nikah muda? Itu mungkin karena adat istiadat di tempat saya lahir maupun tumbuh kembang hingga umur segini. Karena anak-anak seusia saya, khususnya anak-anak perempuan itu masih SMP maupun SMA itu sudah menikah dengan laki-laki, baik laki-lakinya itu memiliki umur yang lebih tua dari mereka. Dan juga dinormalisasi banyaknya menikah muda untuk perempuan itu malah dianjurkan di lingkungan saya dan juga dinormalisasi. Nah, akibatnya saya memiliki pemikiran seperti itu. Daripada menempuh pendidikan, mending saya menikah. Udah bisa menghasilkan uang juga, membantu meringankan keluarga. Dan keluarga pun mendukung banget saya nikah muda karena mereka juga berpikir untuk apa untuk apa anak perempuan memiliki pendidikan yang tinggi kalau pada akhirnya tetap di dapur begitulah. Ya, itu merupakan bagi saya itu ada adat istiadat karena di sana juga menormalisasi itu tadi kalau anak perempuan itu banyak yang menikah dan mungkin bisa dibilang hal yang lumrah itu di lingkungan saya. Ada banyak alasan kenapa saya lebih memilih menikah di usia muda. Mungkin salah satunya menurut saya sudah mampu dalam menjalin hubungan yang lebih serius dengan pasangan saya. Dan samping itu pasangan saya juga memiliki pemikiran yang sama dengan saya.
keluarga saya dan juga keluarga pasangan saya juga mendukung apa yang kami inginkan. Dan di samping itu saya juga berpikir bahwa dengan menikah banyak rezeki yang Tuhan berikan kepada keluarga kami, khususnya keluarga kecil saya. Begitu sih secara singkatnya kenapa saya lebih memilih menikah enggak ketimbang melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Sudah berkenalan dengan Indah, gadis belia yang hidup di tengah keluarga yang tak tahu bahaya pernikahan di usia dini. Indah, hidupnya tak seindah namanya. Di usianya yang masih belia, Indah dipaksa menikah oleh kedua orang tuanya. Dan akibatnya, sekarang di saat teman seusianya mengisi waktu remajanya dengan bermain, mencari pengalaman, serta mendapatkan hak untuk belajar di sekolah, Indah justru harus mengemban beban berat untuk mengurus rumah tangganya, mulai dari mengurus anak, serta melakukan pekerjaan lain yang seharusnya belum dikerjakan oleh anak seusianya. Belum lagi ketika terjadi masalah pada rumah tangganya. Ini adalah sebagian akibat pernikahan dini yang dialami oleh Indah. Indah tidak sendirian, masih banyak indah-indah lain di negeri ini. Apakah kamu tahu, di Indonesia praktik pernikahan dini masih kerap kali terjadi. Berdasarkan hasil riset yang ada, Indonesia berada pada tingkat 7 sebagai negara yang memiliki presentasi tinggi angka pernikahan dini di dunia. Dalam lingkup ASEAN, Indonesia berada pada urutan kedua setelah Kamboja. Ketika ditelusuri hingga lingkup kabupaten, seperti halnya di Kabupaten Banyumas yang selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan jumlah praktek pernikahan dini. Jika dilihat dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya praktek pernikahan dini. Di antaranya, faktor ekonomi. Keluarga yang kurang mampu cenderung menginginkan anaknya untuk cepat menikah dan beranggapan agar beban ekonomi keluarga berkurang ketika anaknya sudah berumah tangga. Paksaan dari orang tua. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah, karena orang sekitar di mana ia tinggal akan menganggap anak gadisnya sebagai perawan tua. Hubungan seks pranikah. Seks bebas pada remaja rentan terhadap terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, yang menyebabkan mereka terpaksa harus menikah sebelum waktunya. Pernikahan dini dapat membuat dampak negatif terjadi, baik dari dampak sosial, psikologis, bahkan sampai pada fisik. Kondisi buruk demikian yang paling rawan mengalami adalah pihak perempuan. Perempuan yang melakukan pernikahan di bawah usia 21 tahun, secara ketahanan dan kekuatan fisiknya masih belum bisa dikatakan baik untuk melakukan reproduksi. Hal ini beresiko terjadinya beberapa penyakit seperti infeksi pada kandungan dan kanker serviks. Juga berakibat pada bayi yang dilahirkan seperti prematur dan malnutrisi. Wanita yang hamil pada usia yang belum matang beresiko memiliki tekanan darah tinggi hingga dapat menyebabkan eklamsia. Resiko terberatnya adalah kematian ibu dan bayi, baik sedang dalam kandungan maupun saat dilahirkan. Selain itu, pada usia yang belum matang tersebut, mereka belum bisa mengontrol emosinya. Akibatnya, rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, bahkan sampai perceraian. Setelah menikah, 94% anak putus sekolah, pendidikan rendah, pekerjaan terbatas, sehingga kemiskinan terus berlanjut hingga ke generasi berikutnya. Peran orang tua sangat penting dalam langkah pencegahan pernikahan usia dini. Berilah edukasi seksual dan kesehatan reproduksi pada anak. Berilah pemahaman agama sejak dini sehingga akan menjauhkan anak dari hal-hal yang kurang baik. Pantau pergaulan dan kegiatan anak sehingga anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Maka dari itu, mari kita cegah pernikahan dini dengan menikah di usia yang ideal. Minimal 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk pria. Supaya untuk terus meningkatkan angka harapan hidup bagi ibu dan bayi. Untuk memastikan hak atas kesehatan reproduksi anak perempuan, meningkatkan kesempatan anak untuk menikmati hak atas pendidikannya setidaknya sampai lulus SMA. Gapailah cita-cita kalian dan cegah pernikahan dini demi masa depan yang lebih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membahas mengenai pernikahan dini. Sebelumnya kita akan jalan terlebih dahulu ya. Siapa kita? Kelompok 2. Kelompok 2. Sebelum kita mempresentasikan, perkenalkan nama saya Akin Alaida Yusuf. Saya Rahim 115. Saya Surya Dunia 124. Saya Wahyu Darmawan dengan akhiranin 121. Saya Dinda Fadila dengan nilai 108. Saya Siti Saratu Nafisa dengan akhiranin 109. Saya Fatika Falda dengan akhiranin 135. Saya Rizky Febrian dengan akhiranin 119. Saya Dewi PJ dengan akhiranin 122. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai definisi dari pernikahan dini. Adapun definisi dari pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu keduanya pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang dalam mengikuti pendidikan menengah atas. Adapun faktor-faktor penyebab antara lain itu di situ kurang satu ya. Ada adat, ekonomi, biologis, media massa. Nah, kelihatan. Sini. Nah, ini kan ada istiadat, ekonomi, biologis, media massa dan internet, orang tua, hamil di luar nikah dan pendidikan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan faktor ekonomi. Biasanya terjadi pada keluarga si gadis berasal dari keluarga yang kurang mampu. Nah, orang tuanya pun menikahkan anaknya dengan laki-laki yang mapan agar bisa memperbaiki ekonominya. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bagaimana faktor pendidikan. Faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan orang tua dan anak atau masyarakat tertentu yang membuat pernikahan dini ini semakin marak. Untuk yang ketiga, ada faktor orang tua. Karena khawatir anak menyebabkan aib keluarga atau ketika pacaran takut melakukan sebuah zina, maka orang tua tersebut menikahkan anaknya agar tidak terkena aib tersebut. Untuk faktor media massa atau internet, di zaman sekarang kan udah modern ya, bisa mengakses apapun itu ada di handphone, laptop itu bisa. Nah, di zaman saat ini mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks, hal ini membuat mereka terjadi terbiasa dan ingin menirunya. Untuk faktor biologis, terkadang anak mengetahui hal-hal yang belum seharusnya mereka ketahui di usia tersebut. Yang terakhir, faktor hamil di luar nikah. Karena diperkosa, terjadi hamil di luar nikah dan orang tua akan mengkawinkannya. Lanjut ke yang dampak pernikahan ini dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, untuk dampaknya itu yang pertama kehilangan masa remajanya. Kan biasanya kalau masa-masa remaja tuh biasanya masih asik-asiknya main kayak gili, main sama teman atau enggak bisa lanjutkan belajar kuliah atau enggak kerja. Terus yang kedua tuh terganggu dalam sisi kesehatan. Sisi kesehatan bisa jadi ke sisi kesehatan mental. Kalau seperti nikah muda kan masih belum siap ya, jadi sisi mentalnya itu terganggu, kayak nanti digunjing lah atau enggak, pasti ada yang bilang pasti nikahnya karena hamil duluan atau enggak. Terus yang ketiga, mengorbankan pendidikan yang sangat jelas lebih bagi kalangan remaja. Kan biasanya banyak kasus tuh yang masih sekolah SMA tapi karena hamil di luar nikah jadinya putus sekolah, jadi itu bisa menghambat mengorbankan pendidikan. Dan selanjutnya kebijakan alternatif. Yang pertama, pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang pengaturan pernikahan hanya diizinkan pihak pria dan wanita sudah mencapai di atas 19 tahun. 2. KUA terlibat dalam pelaksanaan program-program BKKBN. Dalam program ini menyangkut pertumbuhan penduduk, meningkatnya usia pernikahan dini dan batas-batas usia perkawinan, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana. Yang ketiga, pemerintah telah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat melalui dinas KAU dan dinas terkait himbauan tentang dilarangnya pernikahan di bawah umur dan juga sosialisasi mengenai pembangunan keluarga harmonis. Yang keempat, penyusunan kebijakan nasional tentang pencegahan perkawinan anak. Dan yang kelima, mendorong wajib belajar 12 tahun dalam kebijakan pemerintah. Usulan kebijakan yang pertama, bekerjasama dengan sekolah-sekolah formal dan non formal, SD, SMP, SMA, SLB, dan lain-lain mengenai sosialisasi batas-batas pernikahan dan dampak dari pernikahan dini. Yang kedua, memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar SD sampai SMA mengenai pentingnya persiapan pernikahan dan pencegahan pernikahan dini melalui platform media sosial. Yang ketiga, menyebarkan informasi mengenai pentingnya pencegahan pernikahan dini berupa pamflet atau media cetak. Sedangkan untuk rencana tindakan, ini merupakan salah satu rencana tindakan dari kelompok kami mengenai pembuatan brosur. Kemudian untuk bagian remaja dalam masalah ini menganggap bahwa pernikahan dini sangat bertentangan dengan hak asasi manusia dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang kedua yaitu dewasa pertengahan. Pernikahan dini bisa menyebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga dan seksual karena ketidakseimbangan ego kedua pasangan. Yang ketiga yaitu dewasa akhir. Menurutnya pernikahan dini tidak masalah asalkan pihak laki-laki mampu bertanggung jawab dalam istri dan anaknya nanti. Ini hasil dari wawancara kami dari 3 responden yang berbeda. Yang ini adalah hasil wawancara dari beberapa narasumber yang menjadi salah satu korban ataupun dia melangsungkan pernikahan dini. Dari yang narasumber 1, menurutnya dia memilih jalan untuk pernikahan dini dikarenakan memang kemauan dia, pasangan dia dan segenap keluarga terdekat, karena dia menganggap bahwa dia yakin pasangannya sudah mampu dalam membina keluarga kecilnya. Sedangkan yang narasumber kedua, yakni adanya paksaan dari orang tua yang mengakibatkan dia memilih untuk menikah di usia dini. Sedangkan yang ketiga ini mungkin karena ada istiadat di lingkungan dia tempat tinggal. Dia karena remaja perempuan SMP yang sudah dinikahkan dengan laki-laki yang cukup umur itu biasanya terjadi di daerah-daerah pegunungan ataupun daerah yang terpencil jauh dari pusat kota. Dan yang terakhir karena kesalahan yaitu hamil duluan sebelum menikah, jadi diakibatkan dia mengharuskan untuk menikah. Ini merupakan salah satu dari penelitian kami dan makasih. Thank you.